Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Emmanuel Stefani DJ, NIM 20G40020. Nah, sebelum masuk ke videonya, aku mau kasih tahu nih sama teman-teman, kalau misalnya teman-teman berpergian jarak jauh, jangan lupa untuk selalu memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Nah, sekian info dari aku, semoga bermanfaat. Langsung aja ya masuk ke videonya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penderitaan adalah suatu kepastian dalam hidup. Nah, apa sih penderitaan itu? Nah, penderitaan merupakan suatu kepastian dalam hidup. Sejauh apapun manusia menghindar, cepat atau lambat pasti akan menemui penderitaan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penderitaan didefinisikan sebagai keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung. Merriam-Webster Dictionary mendefinisikan penderitaan sebagai kondisi atau pengalaman seseorang menderita karena sakit. Dari definisi tersebut, penulis dapat menyebutkan berbagai contoh penderitaan seperti pengalaman rasa sakit, bencana alam, kecelakaan, kematian, dan sebagainya. Nah, untuk latar belakang permasalahannya adalah tidak ada manusia yang secara sukarela mau menderita. Tidak ada jaminan apabila manusia masuk ke dalam penderitaan, ia pasti akan bertahan dan keluar hidup-hidup lebih kuat dan lebih bijaksana. Dialektika dilematis ini akan membawa pertanyaan-pertanyaan pada paper ini. Nah, untuk pertanyaan pertama itu apakah penderitaan itu? Dan untuk pertanyaan kedua, mengapa manusia menderita? Dan untuk pertanyaan ketiga, apakah manusia harus menderita? Dan untuk pertanyaan keempat, bagaimana penderitaan mengubah kemanusiaan? Dan untuk pertanyaan kelima, bagaimana manusia mengubah penderitaan? Oke, dalam studi pustaka, penelitian terdahulu menyatakan bahwa penderitaan yang dialami manusia mempunyai dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Nah, dari perspektif negatif ini, manusia cenderung menderita karena menghadapi masalah dalam kehidupan, entah karena ada masalah keluarga, masalah lingkungan hidup, masalah ekonomi, dan berbagai macam masalah lainnya yang menyebabkan manusia berada dalam stres baik secara individual maupun dalam skala global. Nah, penderitaan yang berlebihan dan terus-menerus mampu menyebabkan melemahnya kemanusiaan. Manusia dapat mengalami kelelahan fisik dan psikologis maupun kematian. Dari perspektif positif, manusia dengan karakter yang kuat menghadapi dan mengatasi penderitaan akan mampu memberikan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang juga secara integratif meningkatkan kualitas kesehatan, perekonomian, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan berbangsa. Secara kasat mata kita melihat bahwa individu-individu dengan sistem kemanusiaan akan lebih berhasil dalam hidupnya setelah menderita. Indonesia setelah pasca penjajahan, Jepang pasca bom Hiroshima Nagasaki, Eropa pasca perang dunia 1 dan 2 mempunyai sistem kehidupan dan kemanusiaan yang lebih baik. Dalam sejarah perkembangan filsafat, tema penderitaan menjadi salah satu topik populer oleh para filsuf. Kerap kali penderitaan dibahas dalam pembahasan kejahatan. Keduanya seolah-olah tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Epikuros, Agustinus, Thomas Aquinas, Leibniz, Kant, Hannah Arendt merupakan segelintir contoh filsuf yang membahas konsep penderitaan. Setelah Perang Dunia Kedua, permasalahan ini ramai diperbincangkan di kalangan filsuf moral, politik, dan hukum. Nah, sekarang kita berbicara mengenai filsafat religius dan pemaknaan penderitaan. Ada pembahasan dalam filsafat timur, Buddha, sejak 450 sebelum Masehi, yang ajarannya mempengaruhi banyak orang di dunia sampai sekarang.
membangun ajaran pokoknya berdasarkan konsep penderitaan. Filosofi Buddha memberikan narasi reflektif mengenai penderitaan menjadi salah satu hal yang penting di mana seseorang diajak untuk menemukan makna di balik penderitaan yang dialaminya. Nah, salah satu pesan reflektif tersebut misalnya penyebab penderitaan adalah kelekatan terhadap nafsu dunia. Apabila ingin bebas dari penderitaan, manusia perlu membebaskan diri dari nafsu duniawi, entah berupa harta, tahta, kuasa, dan nafsu lainnya. Nah, sampai di titik ini, kita memahami beberapa premis untuk memahami hubungan antara manusia dan penderitaan. Dan untuk yang pertama, penderitaan adalah suatu kepastian dalam kehidupan. Untuk yang kedua, setiap manusia pasti suatu saat menemui penderitaan. Dan yang ketiga, manusia mempunyai dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, jika manusia tidak kuat menghadapi penderitaan, maka ia atau mereka akan melemah. Dan yang kedua, jika manusia kuat mengatasi penderitaan, maka ia atau mereka akan lebih kuat dan bijaksana. Nah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Dan untuk pertanyaan pertama, apakah penderitaan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penderitaan didefinisikan sebagai keadaan yang menyedihkan dan harus ditanggung. Merriam-Webster Dictionary mendefinisikan penderitaan sebagai kondisi atau pengalaman seseorang yang menderita karena sakit. Dari definisi ini menyebutkan bahwa penderitaan adalah pertama-tama reaksi faktor psikobiologis manusia terhadap rasa sakit. Misalnya manusia tidak mempunyai emosi atau mengalami kerusakan otak atau kerusakan syaraf, bisa jadi ia tidak mengalami penderitaan. Jadi penderitaan adalah reaksi psikobiologis manusia terhadap faktor eksternal. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa manusia menderita? Apakah manusia harus menderita? Beberapa teori mengatakan bahwa manusia menderita karena mereka adalah makhluk sosial. Semua emosi, kemampuan berkomunikasi, interaksi antara manusia yang beresiko menimbulkan konflik, sakit hati, kecelakaan, penyakit, penolakan, dan berbagai penderitaan lain adalah konsekuensi karena manusia adalah makhluk sosial. Dan untuk pertanyaan apakah manusia harus menderita? Jawabannya manusia tidak harus menderita, tetapi dari perspektif Maslow, manusia membutuhkan penderitaan agar menemukan jati diri sebagai makhluk sosial yang paling sejati. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penderitaan mengubah kemanusiaan? Nah, penelitian terdahulu menyatakan bahwa ada dua kemungkinan penderitaan mengubah kemanusiaan. Yang pertama kemungkinan negatif dan yang kedua adalah kemungkinan positif. Nah, untuk kemungkinan negatif kita ambil contoh yaitu dari kasus Phineas Gage. Phineas Gage ini masih menjadi referensi para ahli syaraf, ahli otak, dan psikolog untuk meneliti hubungan antara otak manusia dan kepribadiannya. Para ahli menyimpulkan perubahan kepribadian Phineas Gage dari pribadi yang sopan, ramah, dan pekerja keras menjadi pribadi yang berandalan. Dan besar kemungkinan disebabkan karena kerusakan jaringan otak akibat logam yang menancap di kepalanya dan merusak jaringan otak yang mengatur kepribadian manusia. Jelas bahwa apabila seseorang atau banyak orang mengalami penderitaan hebat, lalu manusia tersebut tidak mampu menanggungnya, akan ada konsekuensi melemahnya kemanusiaan dari sisi fisik, psikologis, maupun tragedi sosial. Hal ini adalah konsekuensi negatif dari penderitaan. Nah, untuk kemungkinan positif kita ambil dari kasus Norman Cousin. Nah, kasus Norman Cousin jadi contoh kemungkinan positif manusia bisa berubah lebih kuat dan bijaksana setelah mengalami dan mengatasi penderitaan. Dari sini kita belajar bahwa penderitaan membuka kemungkinan untuk membuat manusia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dam vita spes est, atau selama ada kehidupan pasti ada harapan, kata idiom dari negara tetangga. Menarik bahwa kemenangan manusia atas penderitaan sering ditentukan oleh kuat lemahnya suatu emosi dinamisnya yang bernama harapan.
Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih manusia mengubah penderitaan? Menurut Rian dan Deci memahami bahwa kemampuan manusia untuk mengubah penderitaan menjadi kebagian ditentukan oleh 3 variabel. 3 variabel ini adalah tanggung jawab, keduanya komitmen, dan yang ketiga adalah harapan hidup. Relasi variabel tanggung jawab, komitmen, dan harapan hidup adalah berbanding lurus. Semakin kuat komitmen berarti semakin besar tanggung jawab dan semakin positif harapan hidup. Semakin positif harapan hidup berarti semakin besar tingkat tanggung jawab dan semakin kuat komitmen. Sebaliknya, semakin lemahnya komitmen, semakin negatif harapan, semakin rendahnya tanggung jawab individu. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk kesimpulan dari penderitaan adalah bagian dari perubahan kemanusiaan. Menurut Talcott Parsons berpendapat bahwa perubahan sistem kemanusiaan itu adalah pasti. Ini bisa berarti perubahan sistem politik, ekonomi, komunikasi, teknologi, hukum, pertahanan, nasionalisme, hubungan global, dan seterusnya. Perubahan sistem kemanusiaan ini bisa menjadi menguntungkan dan memberikan kebahagiaan bagi sebagian manusia, tetapi merugikan, menyakitkan, dan membuat manusia lain menderita. Hal ini wajar dan alami. Parsons menyebutkan pertumbuhan organisme sebagai contoh bagaimana proses suatu komunitas sosial secara alami berproses berubah, seperti halnya terjadi di seluruh alam semesta. Organisme pasti berubah, sel-sel mereka membelah diri, sebagian sel mati, sebagian sel bertumbuh, sebagian menua. Fisiologis merupakan bertumbuh dan berbentuk. Organ-organ dalam tubuh juga berbentuk. Semua unsur dalam organisme berubah seiring berjalannya waktu. Perubahan ini menjadi contoh adanya dinamisme dalam pertumbuhan organisme. Penderitaan hanya sebagian kecil dari perubahan. Hal ini wajar dan dari semua organisme. Untuk selanjutnya, bagaimana sih kemanusiaan bisa berubah lebih baik? Secara konkret, Parsons memberikan contoh bagaimana keluarga adalah contoh sederhana bagaimana elemen-elemen sosial bisa berinteraksi dan berubah menjadi semakin harmonis. Keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai seperti menghargai, saling mencintai, saling mendukung, melindungi antara satu anggota terhadap anggota yang lain akan bertahan hidup lebih lama. Penderitaan ini digunakan sebagai sarana untuk lebih saling melindungi, menghargai, melengkapi satu sama lain. Ayah berfungsi sebagai ayah baik dengan maksimal, ibu berfungsi sebagai ibu yang baik dengan maksimal, demikian juga anak berfungsi sebagai anak baik dengan maksimal. Akan menjadikan keluarga yang harmonis. Untuk salah satu contoh filosofi untuk menghadapi penderitaan bersama-sama adalah trilogi Ki Hajar Dewantara. Trilogi yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara adalah General Third, pemimpin atau Ingharsa, berubah memberikan teladan menghadapi penderitaan Sung Tulada. Rakyatnya atau anggota komunitas bersemangat membangun nilai-nilai karakter yang ditawarkan atau Ing Madya Manun Karsa, sementara anggota komunitas terlemah mengikuti pemimpinnya yaitu Tut Uri Handayani. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Bye bye.